Vinicius raih 2 gelar di Globe Soccer Awards. Filipina kalahkan Thailand di semifinal Piala AFF. Oman dan Kuwait ke semifinal Piala Teluk. Arsenal rebut posisi kedua klasemen dari Chelsea. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Filipina versus Thailand saling berhadapan di leg pertama semifinal Piala AFF di Stadion Rizal Memorial Stadium. Filipina memimpin 1-0 di menit ke-21. Sandro Reyes melepaskan bola meluncur mulus ke gawang Thailand. Thailand berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-45. Sebuah serangan balik dituntaskan lewat tembakan Supanat Burirat. Drama terjadi di injury time akhir babak kedua. Filipina sukses mencetak gol kemenangan 2-1 lewat Kike Linares. Thailand akan gantian menjamu Filipina di leg kedua pada 30 Desember 2024. Oman melawan Uni Emirates Arab UAE pada pertandingan terakhir grup A Piala Teluk 2024 di Stadion Jaber Al Mubarak, Kuwait City. Dalam pertandingan tersebut, UAE unggul lebih dulu pada menit ke-20 lewat gol Yahya Al-Ghassani. Upaya Oman untuk menyamakan kedudukan akhirnya berhasil pada menit ke-79 lewat gol Abdul Rahman Al-Musaifri. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. UAE versus Oman berakhir imbang 1-1. Oman pun memastikan diri lolos ke semifinal usai mengunci posisi juara grup A Piala Teluk 2024. Sementara pada pertandingan lainnya, Kuwait secara dramatis bermain imbang 1-1 melawan Qatar pada pertandingan terakhir grup A Piala Teluk 2024 di Stadion Jaber Al Ahmad Internasional Ardiyah. Kuwait memimpin 1-0 lewat gol yang dicetak Muhammad Daham pada menit ke-74. Kemudian Qatar membalas lewat gol Muhammad Muntari pada menit ke-90+11. Hasil imbang ini membuat Kuwait mengunci posisi runner-up klasemen akhir grup A dengan mengemas 5 poin dari 3 pertandingan yang dilakoni. Brighton versus Brentford dalam laga Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Amex, Brighton. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana kedua tim saling menyerang dan menciptakan beberapa peluang emas. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal dan penampilan gemilang dari kedua penjaga gawang membuat tidak ada gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Brighton tetap berada di posisi ke-10 klasemen dengan total 26 poin dari 18 pertandingan, sementara Brentford berada di posisi ke-11 dengan 24 poin. Arsenal menjamu Ipswich di Emirates Stadium. Dalam lanjutan Liga Inggris, The Gunners mendominasi pertandingan, khususnya di babak pertama. Havertz membawa tuan rumah memimpin pada menit ke-23. Umpan Leandro Trossard disambarnya dari jarak dekat dengan leluasa. Ipswich mencoba menaikkan intensitas di babak kedua, namun tak kuasa menemukan gol penyama kedudukan itu. Kemenangan tipis ini sudah cukup untuk melentingkan Arsenal dari posisi 4 ke posisi 2 klasemen Liga Inggris dengan 36 poin dari 18 laga. Kai Havertz menunjukkan performa yang mengesankan di musim ini dengan mencatatkan 10 kontribusi gol dalam 11 pertandingan di Emirates Stadium. Pemain asal Jerman ini kini telah mencetak total 12 gol di semua kompetisi, menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Premier League, hanya kalah dari Mohamed Salah dan Erling Haaland. Dengan penampilan yang konsisten, Havertz telah melampaui rekan-rekannya di Arsenal, menjadikannya sebagai pemain dengan gol terbanyak di klub sepanjang tahun 2024 dengan 21 gol yang telah dicetaknya. Cristiano Ronaldo kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih gelar sebagai pemain terbaik Timur Tengah 2024 dengan ajang Globe Soccer Awards yang diadakan di Dubai. Dalam acara tersebut, Ronaldo juga mendapatkan penghargaan khusus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan lebih dari 900 gol yang dicetak dalam karirnya. Pada musim 2023-2024, Ronaldo menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 44 gol dan memberikan 13 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, termasuk meraih sepatu emas di Liga Pro Saudi dengan 35 gol. Vinicius Junior, bintang muda Real Madrid, telah meraih 2 penghargaan bergengsi di Globe Soccer Awards 2024 yang diadakan di Dubai. Ia dinyatakan sebagai pemain terbaik dan penyerang terbaik tahun ini. Penghargaan ini menambah daftar prestasi mengesankan yang diraih oleh Vinicius sepanjang tahun ini, termasuk gelar pemain pria terbaik di ajang The Best FIFA. Tahun ini, Vinicius menunjukkan performa luar biasa, termasuk kontribusinya yang signifikan dalam membawa Real Madrid meraih 5 gelar di berbagai kompetisi, termasuk UEFA Champions League. Jude Bellingham juga berhasil meraih 2 penghargaan bergengsi di ajang Globe Soccer 2024 yang berlangsung di Dubai. Ia dinobatkan sebagai gelandang terbaik pada tahun 2024. Prestasi ini menegaskan kualitas dan kontribusi Bellingham di lapangan, terutama setelah penampilan yang mengesankan bersama Real Madrid dan tim nasional Inggris.
Dalam acara tersebut, Bellingham juga menerima penghargaan Maradona yang merupakan penghargaan prestisius yang diberikan kepada pemain yang dianggap memiliki bakat luar biasa dan kontribusi signifikan dalam sepak bola. Lamine Yamal, bintang muda asal FC Barcelona, baru saja meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik 2024 di Club Soccer Awards. Penghargaan ini menandai akhir tahun yang luar biasa bagi Yamal yang telah menunjukkan performa gemilang baik level klub maupun tim nasional. Dalam acara tersebut, Yamal berhasil mengalahkan sejumlah talenta muda lainnya, termasuk rekan setimnya Pau Cubarsí dan pemain-pemain berbakat dari klub-klub besar Eropa seperti Alejandro Garnacho dari Manchester United dan Arda Güler dari Real Madrid. Real Madrid kembali menunjukkan dominasinya di dunia sepak bola dengan meraih sejumlah penghargaan bergengsi di ajang Club Soccer Awards 2024 yang digelar di Dubai. Klub raksasa Spanyol ini dinobatkan sebagai klub terbaik, sementara Florentino Perez menerima penghargaan sebagai presiden terbaik. Carlo Ancelotti, pelatih yang telah membawa Real Madrid meraih berbagai gelar, juga diakui sebagai pelatih terbaik. Selain itu, Thibaut Courtois mendapatkan penghargaan untuk karirnya yang gemilang. Penghargaan ini menandai tahun yang luar biasa bagi Real Madrid yang berhasil memenangkan 5 trofi utama, termasuk La Liga, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental. Barcelona menghadapi resiko kehilangan Dani Olmo untuk paruh kedua musim ini setelah pengadilan menolak gugatan klub untuk memperpanjang pendaftaran pemain tersebut hingga akhir musim. Olmo yang didatangkan dari RB Leipzig dengan biaya sekitar 57 juta euro saat ini memiliki pendaftaran sementara yang akan berakhir pada 31 Desember 2024. Klub Catalan ini sebelumnya mengajukan permohonan untuk memperpanjang pendaftaran Olmo, namun keputusan pengadilan menyatakan bahwa tidak ada syarat yang terpenuhi untuk mengadopsi langkah sementara tersebut. Klub kini berencana untuk mengajukan gugatan baru terhadap La Liga pada hari Senin. Agen Lamine Yamal Jorge Mendes mengonfirmasi bahwa bintang muda Barcelona tersebut akan segera menandatangani kontrak baru dengan klub. Pemain baru berusia 17 tahun telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang tahun 2024, mencetak 6 gol dan memberikan 12 assist dalam 21 penampilan. Barcelona saat ini mempertahankan Yamal sebagai bagian dari proyek olahraga jangka panjang mereka. Kontrak saat ini Yamal dengan klub akan berakhir pada Juni 2026 dan perpanjangan kontrak diharapkan dapat dilakukan hingga 2030 setelah dia mencapai usia 18-17 tahun. Stadion Real Madrid yang sebelumnya dikenal sebagai Santiago Bernabeu kini resmi hanya disebut Bernabeu untuk keperluan komersial. Perubahan ini diumumkan pada 27 Desember 2024 dan meskipun nama baru ini mulai diterapkan dalam berbagai aspek pemasaran dalam metode merchandise, banyak penggemar yang tidak menganggap stadion tersebut sebagai Santiago Bernabeu. Langkah ini diambil untuk memberikan citra yang lebih modern dan memudahkan dalam branding. Meskipun demikian, perubahan ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan resmi untuk mengubah nama stadion secara permanen. Jude Bellingham telah dinyatakan sebagai pemain terbaik La Liga untuk bulan Desember 2024. Selama bulan ini, Bellingham menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist, membantu timnya dalam meraih hasil positif di Liga. Keberhasilannya ini menjadikannya salah satu pemain kunci bagi Real Madrid, terutama di tengah absennya Vinicius Junior yang cedera. Dengan pencapaian ini, diharapkan Bellingham dapat terus memberikan kontribusi signifikan bagi Real Madrid dalam upaya mereka untuk merebut posisi teratas di klasemen setelah Liga dilanjutkan. Laporan terbaru dari Real Madrid Confidencial mengungkapkan bahwa Los Blancos telah mematok harga 20 juta euro untuk menjual Fran Garcia. Keputusan ini muncul di tengah spekulasi yang berkembang tentang masa depan bek kiri tersebut di klub. Meskipun memiliki kontrak yang berlaku hingga 2027, posisi Garcia tampak tidak pasti, terutama dengan klub yang secara aktif mencari bek kiri baru untuk skuad mereka. Nilai 20 juta euro tersebut jauh lebih tinggi dari nilai pasarannya saat ini yang diperkirakan sekitar 15 juta euro. Joao Felix ini menjadi incaran Fenerbahce. Menurut laporan dari Fotomac, pelatih Jose Mourinho sangat tertarik untuk merekrut pemain berusia 25 tahun ini dan dilaporkan sedang berusaha meyakinkan untuk pindah. Direktur olahraga Fenerbahce Marino Branco telah menghubungi Chelsea untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan pinjaman jika pelatih Chelsea Enzo Maresca secara setuju melepas Felix. Langkah formal untuk transfer diharapkan dapat dilakukan sebelum akhir bulan ini. Felix sendiri dilaporkan tidak puas dengan waktu bermainnya di Chelsea, di mana ia hanya tampil dalam 9 pertandingan Premier League dan mencetak 5 gol. Tyrell Malaysia absen di laga Wolverhampton versus Manchester United. Ia bahkan tidak duduk di bangku cadangan setan merah di laga ini. Alhasil, banyak yang berspekulasi mengenai kondisi Malaysia. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa sang bek kembali mengalami cedera.
Menurut laporan dari Manchester Evening News, ada alasan Malaysia absen di pertandingan ini. Sang bek dipastikan tidak mengalami cedera di laga ini. Ia dilaporkan sakit jelang laga ini. Alhasil ia tidak fit dan Ruben Amorim memutuskan untuk tidak membawanya di pertandingan ini. Ben Davies mengalami kemunduran dalam proses pemulihan dari cedera hamstring yang dipastikan oleh manajer Ange Postecoglou. Davies, yang sebelumnya diharapkan bisa kembali bermain dalam waktu dekat melawan Wolves, kini harus absen selama beberapa minggu lagi setelah mengalami masalah saat berlatih. Dengan absennya Davies, Tottenham semakin terpuruk dalam masalah pertahanan di tengah musim, di mana mereka berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan di papan atas Liga Premier. Dengan beberapa pemain inti yang tidak tersedia, Spurs kini berada dalam posisi sulit menjelang pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers. Striker Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha telah dijatuhi sanksi larangan bermain selama 5 pertandingan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris FA akibat insiden yang terjadi setelah pertandingan melawan Ipswich Town. Dalam momen yang penuh ketegangan setelah Wolves kalah 2-1, Cunha terlihat terlibat dalam konfrontasi dengan seseorang petugas keamanan Ipswich, di mana ia diduga menyingkirkan kacamata petugas tersebut. Cunha, yang telah mencetak 10 gol dalam 18 pertandingan di liga musim ini, kini menghadapi konsekuensi serius dari tindakan tersebut. Aston Villa telah kalah dalam banding mereka terkait kartu merah yang diterima oleh John Duran dalam pertandingan melawan Newcastle United. Duran, yang merupakan pemain internasional Kolombia berusia 21 tahun, diusir dari lapangan pada menit ke-32 setelah diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap bek Newcastle Fabian Schär. Akibat keputusan ini, Duran akan absen dalam 3 pertandingan mendatang Aston Villa, termasuk laga Premier League melawan Brighton dan Leicester, serta pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan West Ham pada 10 Januari. Juventus telah menginformasikan kepada kapten mereka Danilo bahwa ia tersedia di pasar transfer bulan Januari mendatang. Keputusan ini diambil setelah penurunan performa Danilo di bawah pelatih baru Thiago Motta yang membuatnya kehilangan tempat utama di lini pertahanan. Meskipun Danilo merupakan salah satu pilar penting bagi Juventus dalam beberapa musim terakhir, ia hanya tampil dalam 10 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini. Beberapa klub dilaporkan tertarik untuk merekrut bek berusia 33 tahun ini yang kontraknya akan berakhir di akhir musim. Juventus dikabarkan sudah memutuskan untuk mempermanenkan Pierre Kalulu, bek muda yang tampil mengesankan sejak dipinjam dari AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Kalulu, yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertahanan Juventus, menunjukkan performa yang solid dengan mencatatkan 11 penampilan di Liga Italia, di mana 13 diantaranya sebagai starter. Opsi untuk mempermanenkannya seharga 14 juta euro yang bisa dicicil dalam 3 tahun finansial. Selain nilai tersebut, Juve masih bisa membayar senilai hingga 3 juta euro untuk bonus. AC Milan tampaknya tidak lagi mengandalkan kapten tim Davide Calabria yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Menurut laporan dari Nicolas Kira, manajemen klub belum menawarkan perpanjangan kontrak kepada Calabria dan sedang mempertimbangkan untuk menjualnya pada jendela transfer musim dingin mendatang. Pemain berusia 28 tahun ini dilaporkan siap meninggalkan Milan sebagai agen bebas di akhir musim dengan minat yang sudah ditunjukkan oleh klub-klub seperti Como, Galatasaray, dan Turki, serta beberapa klub dari Arab Saudi. Transfermarkt menilai Calabria dengan harga sekitar 7,5 juta euro. Federasi Sejarah dan Statistik Sepak Bola Internasional IFFHS baru saja mengumumkan tim dunia pria untuk tahun 2024, di mana 5 pemain dari Real Madrid berhasil meraih tempat dalam susunan tim bergengsi ini. Tim ini dibentuk dalam formasi 4-3-3 dengan Vinicius Junior memimpin lini serang bersama Lamine Yamal dan Erling Haaland. Di lini tengah, Toni Kroos, Jude Bellingham, dan Rodri menjadi trio yang mengatur permainan. Sementara lini belakang terdapat Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Alphonso Davies, dan Ruben Dias dengan Emiliano Martinez sebagai kiper. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.